Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Widyastuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, SMP Negeri 2 Gunung Putri. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Fani. Assalamualaikum Ibu Fani. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik hari ini. Ibu Iya. sendiri gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Ibu. Di Ya, sini boleh. saya sudah memberikan membuat beberapa pertanyaan. Sebelumnya nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sebelum melakukan supervisi kelas ya Ibu ya. Iya, boleh. Ya. Baik. Yang pertama, adakah tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Ibu. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai awal agar kita lebih siap Bu, biasanya Ya, seperti betul. itu. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid kita ya Ibu ya. Baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Ya, boleh boleh, ya. boleh banget. Ya, yang pertama, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 Bu. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu menguraikan hasilnya. Nah, itu kalau saya ya Bu ya. Nah, Ya. kalau misalnya Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai Oke, untuk Bu supervisi Endang, di baik. sini? Kebetulan saya di sini adalah guru prakarya kelas 9. Oke. Iya. Untuk yang observasi kali ini di kelas 9 itu ada 3 tujuan pembelajaran, Bu. Iya. Yang pertama itu mereka memahami pengertian, kemudian sifat, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Kemudian yang kedua mereka memahami prosedur bagaimana membuat kerajinan bahan keras tersebut, dan yang ketiga mereka setelah membuat rancangan prosedur pembuatan di yang ketiga ini mereka langsung membuat dan mengkomunikasikan kerajinan limbah keras tersebut, Bu Endang. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul. Yang Ibu ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Area pengembangannya bagaimana Bu? Oke, untuk area pengembangan sendiri di sini saya mengambil 2 ya Bu ya, sesuai dengan pembelajaran seperti biasanya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Betul. pada siswa ya Bu. Ya. Saya sambil menulis ya Ibu. Boleh. Baik. Nah, yang saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin ada strategi pembelajarannya seperti apa gitu Bu? Kalau untuk dari pengetahuan sendiri kan anak-anak berarti nanti mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait apa itu limbah keras, kemudian seperti apa karakteristiknya, kemudian jenis-jenisnya itu kan kalau limbah keras itu ada yang buatan, ada yang alami. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di keterampilannya mereka langsung membuat kerajinan-kerajinan dari bahan keras. Boleh mereka memilih dari alami atau buatan. Ada yang dari kayu, rotan, kemudian bambu, ada juga dari yang logam ataupun kaca. Baik Ibu, menarik sekali kayaknya nih, nanti ya saya akan lihat di kelas ya Bu ya. Tujuan Iya. pembelajaran ya Bu ya tercapai. Iya. Baik Ibu, kalau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya menggunakan misalnya berdiferensiasi atau mungkin ada metode pembelajaran lain? Oke, metode pembelajarannya jelas seperti kurikulum Merdeka ya Bu Enanya. Iya. Kita menggunakan metode berdiferensiasi. Kemudian untuk modelnya sendiri project based learning, karena di awal mereka berdiskusi terkait materi, setelah itu mereka membuat bahan materi untuk presentasi, setelah itu mereka baru merancang prosedur, dan di akhir mereka membuat kerajinan kemudian mendemonstrasikan atau mengkomunikasikannya di depan teman-teman. Seperti itu. Baik, jadi rencana pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ini jadi kayak penasaran kalau prakarya itu kan saya mengajar materi lain, tapi Iya, kalau banyak kan bahasa gitu ya. Kalau prakarya ini kayaknya menarik banget, jadi sudah nggak sabar nih nanti. Untuk media pembelajarannya yang akan Ibu pergunakan di kelas itu apa ya Bu? Media pembelajaran yang akan saya ingin, kemudian proyektor, dan ada juga video terkait pembuatan kerajinan untuk anak-anak melihat seperti apa sih proses pembuatan, misalkan dari kaca, lukisan kaca itu bahan-bahannya apa aja, kemudian alatnya apa aja, kemudian yang ketiga itu ada contoh kerajinan yang sudah jadi, biar mereka ada gambaran untuk mereka mau membuat apa nih nanti pada saat proses pembuatan.
Iya, baik Ibu. Menarik banget nih, bikin penasaran kayak tadi. Kebetulan kira-kira Ibu kapan ini akan melakukan di kelasnya untuk Untuk observasinya? observasinya, Iya. kebetulan untuk prakarya ini ada di hari Kamis di kelas 98 jam pertama dan kedua, yaitu di jam 7.40 sampai jam 9 WIB. Baik Ibu, nanti setelah observasi di kelas kita akan adakan lagi satu lagi pasca observasi. Boleh. Untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini dengan saya sama gitu. Ibu? Jadi saya alhamdulillah nih ngobrol sama Bu Endang, bisa diskusi. Jadi akhirnya nanti saya ada gambaran bagaimana proses pembelajaran di prakarya kelas 9 ini. Iya, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian percakapan observasi hari ini saya dengan Ibu Pani yang ternyata mengajar Mapel Prakarya yang kemudian nanti akan melakukan observasi di hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 98 hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang nggak masuk siapa? Cahya sama Raffi. Cahya kelompok satu, Raffi satu. Berarti satu kelompok ada 2 orang yang nggak masuk ya. Oke, kelas 98 sesuai yang Ibu sampaikan. Masuk? Dari mana? Oke, yang Ibu sampaikan minggu lalu, kalau hari ini pembelajarannya itu kita akan presentasi. Sudah siap semuanya? Kelompok 1 mana bahan materinya? Oke, siap? Kelompok 2 udah siap? Oke, tunjukin ke Ibu. Oke, siap. Kelompok 3 udah ya, tinggal ditempel ya. Kelompok 4. Oke, sebelum kita presentasi, Ibu akan mengecek pemahaman awal kalian terkait apa materi kita di kelas 9. Limbah keras. Oke. Ini sudah duduk per kelompok ya. Ibu masing-masing kelompok akan memberikan satu kertas dengan bertuliskan benar dan salah. Enggak mau. Ya, kasih ya. Tasnya taruh di bawah. Ini gak sopan banget, taruna. Oke, semuanya sudah dapat benar dan salah? Udah, oke. Nanti ketika Ibu memberikan pertanyaan, silakan kalian diskusi dulu sebentar, kemudian angkat kertasnya menurut kalian benar atau salah pernyataan yang Ibu sampaikan. Siap? Oke. Limbah keras, limbah keras adalah limbah yang mudah dibentuk. Tidak perlu berbicara, cukup angkat kertasnya. Oke, pintar. Pernyataan kedua. Lilin termasuk limbah keras buatan. Ayo. Lilin termasuk limbah keras buatan. Ayo kelompok 2. Jangan lihat kelompok lain. Ayo. Lilin termasuk contoh limbah keras buatan. Oke, benar, salah, benar, salah. Yang betul adalah jawabannya salah. Karena lilin adalah bahan lunak. Pernyataan ketiga. Sifat kaca adalah mudah pecah. Kelompok 1. Kelompok 4.
Oke, jawabannya adalah benar. Pernyataan terakhir, siap. Rotan adalah contoh bahan keras berongga. Ayo, apa? Benar, salah. Jawabannya adalah salah, karena yang berongga adalah bambu. Oke, sebelum kita mulai presentasi, tepuk 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. 2 kali cukup 5. Perkenalkan, nama saya Pascal Fatir Wijaya. Oke, siap. Nama saya Alfian Dwi Haryanto. Nama saya Alvin Ria Fadila. Nama saya Rama Biseka. Nama saya Muhammad Jidan Yudhistira. Nama saya Axel Samputra. Nama saya Irfan Muhammad Arifin. Kami ingin mempresentasikan prinsip kerajinan bahan keras. A. Prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya cerap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kamu pelajari sejak semester kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik. Bahan dasar yang digunakan juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Kita harus mengenal berbagai teknik alat dan yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kekayaan bahan dan alat produksi ini membuat hasil produk kerajinan Indonesia menjadi sangat bervariasi. Kita perlu mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa ini. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang seragam, yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya, fungsi pakai maupun fungsi hias. 2. Keragaman Materinya jangan cepet-cepet ya. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dan sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. 1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. 4. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Nomor 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. 1. Faktor teknis. Metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. 2. Faktor ekonomis. Pemasaran yang tahan persaingan, sistem
pemasokan atau distribusi, kebijakan pencipta atau hak cipta, nilai jual dan keberagaman suku cadang, sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. 3. Faktor ekonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. 5. Faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikal, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perubahan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. 5. Faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kalau nggak ada yang nanya, tanya balik. Ya, boleh pilih temennya memberikan pertanyaan terkait apa yang kalian sudah sampaikan. Langsung pilih aja kelompok 2, 3, atau 4. Jangan sebut nama. Biar mereka berdiskusi juga. Kita nanya ke mereka kan? Kalau ini kelompok Mana kelompok 2? kelompok 2 mana? Ini Ya. apa sih itu prinsip kerajinan bahan keras? Bahan keras adalah bahan untuk membuat kerajinan yang tidak mudah dibentuk. Oke, benar Bu. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dan 4, kelompok 1 dan 2 yang sudah maju hari ini sesuai nggak presentasinya? Sesuai, kurang. Kurangnya dari bagian mana? Suaranya kurang keras. Kemudian kelompok 2 salah jujur. Kemudian ada lagi? Gak apa-apa, kita saling evaluasi ya agar pembelajaran bisa lebih baik. Ada lagi? Oke, kalau presentasi itu sebenarnya apa sih? Apa? Presentasi itu menampilkan hasil diskusi. Oke, sebenarnya kalau menampilkan hasil karya diskusi, hasil karyanya ada di kertas atau ada di sini? Ada di sini, tapi tadi yang sudah maju materinya masih baca. Fokusnya kemana? Ke kertas, karton, bukan ke teman-teman. Padahal tujuannya adalah menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari kepada teman-teman ya. Oke, untuk hari ini kelompok 1 dan 2 bagus. Nanti yang kata ibu turun perbaiki ya. Untuk kelompok 3 dan 4 minggu depan usahakan berbicara langsung tanpa baca semua yang ada di bahan materi. Baca di materi hanya poin-poinnya saja. Kalian sisanya hanya menjelaskan. Siap kelompok 3 4? Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk minggu depan? Oke, kalau tidak ada, sekian pembelajaran prakarya hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Widyastuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, SMP Negeri 2 Gunung Putri. Di sini saya masih bersama dengan Ibu Fani. Assalamualaikum Ibu Fani. Waalaikumsalam Bu Endang. Iya. Gimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat meskipun di luar mendung tetap semangat. Iya. Alhamdulillah ya Ibu ya. Sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi berkenaan dengan observasi yang sudah dilakukan sama Ibu Fani di kelas ya Ibu ya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi nih Bu, sama seperti
observasi ya Ibu. Ya, Ibu, ini saya mau mengajukan pertanyaan nih, gimana sih perasaan Ibu saat kegiatan observasi kelas yang tadi saya masuki di kelas 98 ya Bu ya. Biasanya kan Ibu mengajar sendiri, tiba-tiba ada saya ini. Silakan Ibu. Oke, baik Bu Endang. Perasaannya tentunya kaget ya Bu Endang ya. Biasanya saya ngajar di kelas sendirian, terus tiba-tiba tadi pas pelajaran prakarya di kelas 9 ada Bu Endang liatin dari awal sampai akhir pembelajaran. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Ibu berjalan dengan lancar, dengan baik. Tadi juga saya sudah melihat anak-anak juga semangat ya kalau ya. Baik Ibu, dengan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik tadi, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi Ibu. Oke, strategi pembelajaran di awal itu, jadi siswa di 98 itu saya bagi beberapa kelompok sesuai dengan strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Mereka dibagi kelompok dalam satu kelas itu menjadi 4 kelompok, kurang lebih satu kelompoknya itu 9 sampai 10 siswa. Setelah itu mereka saya berikan materi terkait kerajinan bahan keras. Kemudian mereka berdiskusi kelompok, baru menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam bentuk bahan presentasi. Setelah itu mereka mempresentasikan di depan kelas. Dan mereka nanti di akhir setelah presentasi membuat dan mendemonstrasikan kerajinan bahan keras yang sudah mereka buat secara per kelompok itu. Iya, baik Ibu. Berarti tadi area pengembangannya berkaitan dengan keterampilan ya sama pengetahuan ya Ibu ya. Tadi saya perhatikan juga untuk keaktifan siswa masih ada pasif dan aktif tuh Ibu ya. Ya baik Bu Fani. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Betul. Nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Oke, kalau untuk area pengembangan pengetahuan dulu ya Bu ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Cuma memang ada beberapa kekurangan seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah melakukannya dengan baik ya, sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan. Tapi tadi menyebutkan ada kekurangan ya Bu ya. Nah menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran tadi di kelas? Yang tadi saya temukan kendalanya yaitu pada saat mereka presentasi. Jadi mereka mungkin memang awal-awal di kelas 9 ini mereka masih belum percaya diri. Jadi mereka pada saat presentasi itu kan harusnya menjelaskan ya Bu ya. Mereka masih ada beberapa yang membaca bahan materi. Sebenarnya bahan materi itu kan kita bikin, saya minta mereka bikin itu untuk menjelaskan poin-poinnya saja. Untuk uraiannya mereka menjelaskan secara langsung. Tapi pada kenyataannya mereka dari awal sampai akhir tertuju pada materi yang mereka buat itu. Tidak menjelaskan secara langsung kepada teman-teman. Jadi ya teman-teman juga ada yang melanjutkan bahan presentasinya yang belum selesai, kemudian ada yang berdiskusi sendiri, seperti itu Bu Endang. Berarti kesimpulan saya ada yang aktif dan tidak kurang aktif ya Bu ya. Iya. Nah kurang aktif itu mungkin terlihat saat dia membacakan presentasi bukannya mengeluarkan pendapat tapi fokus pada membaca gitu kan ya. Jadi tidak belum bisa mengolah pola dirinya pada saat menyampaikannya ya Bu ya. Baik Ibu, jadi ada beberapa siswa yang terlibat, ada yang kurang aktif dan juga ada yang hanya mengandalkan teman ya tadi ya. Intinya yang pada saat baca presentasi yang lain hanya berdiam diri seperti itu. Baik, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Apa mereka kurang aktifnya tuh apa mungkin mereka itu merasa nervous atau deg-degan gitu Bu? Gimana tuh? Menurut saya setelah tadi saya ngobrol sebentar ke kelompok yang sudah tampil, menurutnya kelompoknya itu kebanyakan Bu. Jadi satu kelompok itu kan ada 9 sampai 10 siswa. Nah, maksudnya itu kemarin itu saya sudah sampaikan boleh yang setengahnya ini mengerjakan, yang setengahnya lagi yang bagian presentasi. Tapi kenyataannya yang presentasi yang itu yang mengerjakan yang itu. Kemudian siswa lainnya hanya ikut nama kelompoknya aja gitu, dituliskan di anggota kelompok. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti saya akan mengubah beberapa kelompok kecil saja Bu Endang biar mereka semua terlibat dan merasa tidak saling mengandalkan seperti itu, tidak terjadi seperti yang tadi lagi. Jadi semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran.
Iya, baik Ibu. Jadi rencana ke depan Ibu itu nanti akan membuat kelompok kecil Ya, ya membuat untuk lebih kecil. proses pembelajaran ke depannya ya Bu ya. Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya, menggunakan gaya belajar masing-masing mungkin Betul, ya. ya. Itu Karena- pada saat nanti keterampilan membuat Iya. ininya. Kerajinannya. Karena tadi saya perhatikan iya seperti itu, ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang benar-benar mengeluarkan pendapatnya, ada yang fokus seperti membaca. Ada juga yang bingung Ada materinya yang bingung apa sambil berdiri. Baik Ibu. Nah, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu kira-kiranya kapan, apa mungkin pertemuan berikutnya atau bagaimana tuh Bu? Atau mungkin tadi kan udah sebagian Ibu sampaikan ya di kelas, oh begini-begini. Nah, nanti untuk penyampaian rencana melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu perkiraannya waktunya kapan? Oke. Membuat Untuk, kelompok kecil, besar gitu. Oke, baik Bu Endang. Untuk minggu depan kita masih melanjutkan presentasi kelompok 3 dan 4. Cuma tadi saya sudah menekankan ke anak-anak untuk lebih baik lagi pada saat mereka tampil di depan kelas tidak berpaku pada bahan materi presentasi. Kemudian untuk mengubah kelompok kecil mungkin nanti pada saat minggu berikutnya, 2 minggu ke depan, karena di minggu ketiga ini saya akan menyimpulkan hasil diskusi anak-anak. Kemudian di minggu keempat nanti mereka akan membuat kerajinan berbahan keras alam dan buatan. Nah itu saya bagi kelompoknya akan lebih kecil, tidak banyak 10 orang seperti yang presentasi hari ini seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa cepat direalisasikan ya Ibu ya. Amin. Atas dukungan teman-teman dan Bu Endang juga. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Kemudian Bu Endang, sama-sama. rangkaian-rangkaian kegiatan dari pertama pra observasi, kemudian kita observasi di kelas ya, kemudian sampai pasca. Terima kasih banyak-banyaknya untuk Ibu Fani, kita biar lebih semangat mengajarnya lagi. Iya, terima kasih Bu Memunculkan Endang. motivasi belajar terhadap siswa yang lebih istilahnya lebih Semangat seru, lagi, lebih iya, betul. lebih menyenangkan di kelas ya Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Hani. Ya, sama-sama. Baik, itulah percakapan pasca observasi antara saya dengan Ibu Fani di kegiatan Mapel Prakarya kelas 98. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.